Halo teman-teman semua, saya kali ini akan membahas mengenai komunikasi sebagai proses sosial. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Untuk hal komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi sebagai proses sosial dalam hubungannya dengan proses sosial. Komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya, ia akan diwarnai oleh sikap perilaku, pola norma pranata masyarakatnya. Komunikasi sendiri merupakan perangkat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur-struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk mencapai struktur-struktur sosial. Hubungannya apa sih? Oleh Goran Noberdo dalam tahun 2004 sebagai berikut. Teori komunikasi mengandung makna pertukaran pesan. Tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa komunikasi hadir pada sebuah upaya yang bertujuan untuk membawa ke arah perubahan. Yang kedua, meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan, namun ia satu-satunya alat dalam membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, komunikasi hanya salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahan. Yang terakhir, media yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasi bangunan sosial yang ada. Ia adalah bentuk kesadaran yang pada akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia dan masyarakat. Yang keempat, komunikasi adalah alat yang bisa digunakan mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat. Konsepsi mental yang membentuk wawasan orang mengenai kehidupan. Dengan kata lain, mereka yang berada dalam posisi mengawasi media dapat menggerakkan pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial. Kemudian, komunikasi sebagai proses sosial ini adalah bagian integral dari masyarakat. Secara garis besar, komunikasi sebagai proses sosial ini di masyarakat memiliki fungsi-fungsi berikut, yaitu komunikasi menghubungkan antara berbagai komponen masyarakat. Komponen di sini tidak hanya individu dan masyarakat, melainkan juga berbagai bentuk lembaga seperti pers, humas, universitas. Yang kedua, membuka peradaban civilization baru manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah manifestasi sosial dalam masyarakat. Tanpa bisa diingkari, komunikasi berperan dalam sosial nilai kemasyarakatan. Dan yang terakhir, seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karena menggunakan komunikasi. Komunikasi juga berarti menunjukkan identitas sosial seseorang. Fungsi yang dimasukkan di sini, komunikasi setidaknya dapat memberikan tanda bahwa komunikasi sangat penting dalam mengkonsepkan diri, mengaktualisasikan diri, dan sangat penting dalam melaksanakan hidup serta memperoleh sesuatu kebahagiaan dan terhindar dari tekanan serta ketegangan melalui komunikasi yang menghibur. Konsep diri merupakan suatu pandangan kita tentang siapa diri kita. Informasi tentang siapa diri kita dapat diperoleh dari orang. Jika orang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak mempunyai kesadaran kalau dirinya adalah manusia. Proses mengkonseptualisasikan diri berlangsung selama manusia hidup, dan konsep diri ini tidak terisolasi, melainkan bergantung pada respon serta reaksi orang lain. Orang berkomunikasi juga untuk menunjukkan tentang dirinya atau lebih sering dikenal sebagai aktualisasi diri atau untuk menunjukkan sesuatu eksistensi diri, serta untuk kelangsungan hidup serta memupuk hubungan agar memperoleh kebahagiaan. Lewat komunikasi dengan individu lain, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional serta intelektual kita. Tanpa ada yang membimbing serta mendidik dan wajar, manusia akan mengalami kemerosotan emosional dan intelektual. Dari kedua kebutuhan tersebut dapat kita peroleh dari keluarga, kerabat, serta teman-teman di sekelilingnya. Fungsi komunikasi sosial itu memberi informasi dan memberi bimbingan. Memberi informasi di sini yaitu kita dengan berbicara, melakukan komunikasi dengan orang lain, kita mendapatkan informasi yang baru. Kemudian yang kedua, ini memberi bimbingan. Jadi kita semua orang itu tidak memiliki ilmu yang sama. Jadi dengan adanya komunikasi kita bisa mengajarkan kepada orang. Setelah mendengar materi terkait komunikasi sebagai proses sosial, maka saya mengambil
tema ini karena saya merasakan sekali manfaat dari komunikasi di dunia sosial saya. Saya dulu orangnya itu sangat pendiam, dimanapun, di sekolah, di rumah, ataupun di luar. Semenjak saya mulai masuk ke dunia sekolah itu SD di kelas 4-5 itu saya sudah mulai menerapkan komunikasi di sosial. Karena apa? Karena saya sangat membutuhkan komunikasi untuk berbicara dengan teman saya dan lain-lain sebagainya. Masuk di SMP saya masuk di OSIS untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya terhadap orang-orang dan menambahkan pengalaman saya di dunia ini. Lama-kelamaan saya belajar mengenai komunikasi dan akhirnya di SMA. Di SMA ini saya awalnya menurun lagi di komunikasi saya karena saya tidak mempunyai begitu banyak teman, karena saya mungkin karena bekas COVID juga yang awalnya online segala macam, jadinya saya berkurang lah komunikasi di situ. Karena saya juga masuk di lingkungan baru yang biasanya saya punya teman banyak, tiba-tiba tidak punya teman. Dan pada akhirnya saya ya jadi karena kurangnya komunikasi ini jadinya tidak mempunyai banyak teman di SMA. Kemudian saya berpikir bahwa kalau saya seperti ini saja, saya tidak akan berkembang, tidak menambahkan relasi saya di dunia sekolah ini. Dan pada akhirnya saya memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekelas saya, walaupun teman saya cuma hanya di kelas itu saja. Kemudian akhirnya saya beranikan diri untuk berkomunikasi. Komunikasi ternyata itu sangat penting bagi proses kita dalam kehidupan. Dan pada akhirnya saya memilih kuliah di jurusan komunikasi digital dan media. Nah, di sini juga saya makin komunikasi saya semakin meningkat karena di sini kita diharuskan untuk selalu berkomunikasi dimanapun dengan matkul-matkul yang banyak. Kita juga harus berkomunikasi dengan dosen, kemudian turun lapangan kita itu saya kelurahan, kita berkomunikasi dengan pihak kelurahan agar tidak terjadi miskom. Kemudian kita banyak deh kita kemana public speaking segala macam. Dari situ saya belajar komunikasi itu sangat penting dalam melakukan proses sosial kita. Maka dari itu saya sarankan memang kita komunikasi ini kita harus memanfaatkan komunikasi sebagai proses. Nah, berikut adalah contoh dari orang yang belum menerapkan komunikasi sebagai proses sosial. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh orang yang belum menerapkan komunikasi sebagai proses sosial. Nah, untuk melihat perbedaan orang yang sudah melakukan dan belum melakukan, berikut saya tampilkan video orang yang sudah melakukan komunikasi sebagai proses sosial. Nah, setelah Anda menonton contoh dari video orang yang sudah menerapkan komunikasi sebagai proses sosial, terlihat sekali kan perbedaan antara orang yang sudah menerapkan dan orang yang belum menerapkan. Orang yang belum menerapkan cenderung yaitu seperti orang introvert atau orang yang antisosial. Jadi dia hanya sibuk dengan dunia sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa ingin berkomunikasi dengan orang lain. Dan orang yang sudah menerapkan komunikasi sebagai proses sosial ini, biasanya orang ini sangat sekali ingin mencari sebuah pengalaman baru, relasi baru, teman baru, dan lain sebagainya. Karena dengan komunikasi ini, kita dapat menambahkan relasi kita dengan menanyakan orang terkait pekerjaannya, apakah adalah orang pekerjaannya, dan lain sebagainya.
dalam apapun komunikasi ini sangat dibutuhkan. Belajarlah, terus pekerjaan, apa segala macam itu sangat dibutuhkan. Maka dari itu, saya berharap dengan video ini, saya berharap kalian semua dapat menerapkan komunikasi dimanapun kalian berada. Itu saja, jangan lupa untuk selalu lakukan komunikasi agar terjadinya proses sosial yang diinginkan. Terima kasih.